Assalamualaikum sobat-sobat semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jumpa kembali dengan saya. Hari ini saya berada di TPI Kota Dumai. Kita lihat-lihat dulu sebentar ya. Baru kita review pantai di depan saya. Ini adalah hutan bakau. Ya, selamat bergabung dengan live streaming saya. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh komen-komen, like, share. Saat ini saya berada tepat di depan pantai TPI ya. TPI Kota Dumai, tepatnya berada di jalan apa ya, arah ke Purnama, Jalan Purnama. Dulu TPI kalau hari Minggu ramai dikunjungi orang. Di sini tadinya tempat orang berjualan. Kalau hari Minggu berdatangan dari berbagai kalangan, berbagai daerah. Cuma sejak ditutup, areal ini ditutup dan dipercantik memang, tapi jadi kurang ramai, jadi sepi pengunjung karena akses jalan menuju ke pantai sudah dipagar. Jadi kalau kita mau melihat pantai, kita harus berjalan di tepi-tepinya. Kemudian parkir motor. Dulu kita bisa masuk ke areal pantai sampai di bibir pantai TPI ini, tapi sekarang tidak bisa. Jadi kita harus parkir motor di halaman depan. Biasanya kalau pagi subuh tempat ini menjadi pelelangan ikan. Itu ada pabrik es. Karena di sini memang kalau kita mau cari ikan-ikan murah, ya kita ke TPI pagi-pagi subuh. Ya, dulu kalau hari Minggu di sini sangat ramai. Kita ke belakang dulu, kita tengok-tengok situasi keberadaan TPI di Kota Dumai ini ya. TPI itu singkatan dari tempat pelelangan ikan, tapi beberapa tahun kebelakang kemarin TPI ini merupakan salah satu tempat destinasi wisata masyarakat Kota Dumai, karena di sini dulu ada banyak ya orang berjualan, apalagi kalau hari Sabtu Minggu di sini ramai orang berjualan. Nah, di sini tepatnya yang ada musola kecil. Dulu di situ adalah tempat duduk-duduk orang, tempat santai, tempat mereka berjualan sambil melihat-lihat pantai. Dan kemudian dulu ini tidak dipagar. Ini tidak dipagar, tidak digembok. Jadi pengunjung bebas berdatangan kapan saja, dari mana saja, bebas. Kemudian di sini dulu ada banyak ya pedagang-pedagang. Sepanjang jalan ini dipenuhi oleh pedagang-pedagang. Jadi begitu kami masuk dari areal sini, kami bisa membawa motor, atau jarang ya kalau mobil ya, mobil karena kecil, biasanya motor. Kami bisa langsung lalu melewati pintu ini. Dulu tidak ada gerbangnya, tidak ditutup dan tidak dikunci. Jadi kegiatan yang mengunjungi TPI ini biasanya ada yang mancing ikan, atau sekedar santai bersama keluarga, bersama relasi kerja, atau bersama teman-teman dekat mereka ya. Kita masuk ke areal pantai. Jadi lewat samping ini. Motor ditinggal di situ.
sedang surut ya. Kalau sedang surut kita bisa melihat dasarnya. Di sini juga ada untuk tempat olahraga ternyata. Dulu suasana kalau hari Minggu jam seperti ini, tepatnya jam 13:30, itu sudah sangat ramai sekali di sini. Keluarga-keluarga kecil di sini ya, menikmati angin, menikmati suasana yang tenang. Yang suasana sekarang sedikit panas ya, jadi kurang nyaman juga. Tapi dulu itu di sini enak sekali, nyaman sekali. Mereka mau duduk-duduk, mau makan-makan. Kadang mereka gelar tikar untuk makan-makan di depan sana. Nanti kita akan ke depan sana ya. Kita lihat dulu kondisi. Ini adalah perahu-perahu untuk nelayan-nelayan mencari ikan. Jadi mereka biasanya mencari ikan jelang-jelang tengah malam. Nanti jelang subuh mereka ke dermaga, sandar di dermaga, setor ikan di situ dan dijual. Karena ini adalah TPI, tempat pelelangan ikan ya. Dulu kondisinya tak seperti ini. Saya sudah lama tidak kesini sejak disegel itu pintu masuk. Sejak ada pintu masuk, pintu gerbang masuk disegel. Jadi suasana untuk jalan-jalan, untuk melihat keramaian, untuk bersantai itu udah tak ada lagi. Orang jadi malas kesini. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Suasana sekarang dangkal sekali. Ini air, tak ada air sama sekali. Tapi tetap saja ini menjadi spot foto yang cantik. Banyak warga Dumai di sini, berfotonya di sini. Sekedar jalan-jalan juga ada. Cuma situasinya tak seperti 5 tahun lalu ya. Sejak Covid ini sudah ditutup dan tak pernah dibuka lagi. Tak boleh pula ada pedagang. Pedagang ada, tapi semua dipusatkan di pojok sana. Nanti kita akan lihat itu kulinernya di sana. Dulu kuliner sepanjang jalan sini pun ada kuliner di sini. Sayang sekali ya. Ini spot yang cantik, destinasi wisata yang menarik wisatawan, tapi kondisinya sekarang seperti ini. Ya, ada beberapa yang duduk santai. Dulu di sini adalah tempat untuk bersantai ya, bersama keluarga, teman-teman, rekan kerja atau pasangan-pasangan muda. Nah, kita sudah ada di depan mata. Itu adalah tepi pantai ya. Di sini suasananya enak sekali. Cuacanya agak sedikit mendung, jadi lumayan enak untuk berjalan-jalan. Kalau kita sedang banyak masalah, kita duduk di sini tepi pantai aja, rasanya masalah udah selesai ya. Tengok betapa luasnya pantai.
Ini dulu kalau hari Minggu tak pernah sesepi ini. Ya, saya kesini kebetulan pada hari Minggu di jam 13. Sekarang sudah jam 13.33. Saya biasa mancing di sini kalau jam-jam 1 pagi bersama suami ya. Tapi dulu sudah beberapa tahun lalu. Sekarang tak pernah lagi. Sejak tak boleh masuk motor, jadi motor itu harus tinggal di depan pintu gerbang. Jadi kami takutnya kalau kami tinggal mancing itu lama. Kadang-kadang kami mancing dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Kalau harus meninggalkan motor jauh itu rasanya ada sedikit was-was ya. Jadi sejak 2019, sejak tidak bisa masuk lagi sampai ke areal sini. Sebelum 2019 motor bisa masuk sampai areal di sini. Kalau mancing pun kita nyaman. Jadi motor ada di samping kita. Tidak usah berpikir yang macam-macam. Ya, indah sekali ya. Di sana itu ada pantai, wisata pantai yang menawarkan tempat untuk istirahat, untuk duduk-duduk, untuk makan, untuk minum, tapi bayar ya, 10.000 biasanya. Mungkin terdengar musik dari kita ya, dari sini ya. Dari sini terdengar, cuma tak tahu masuk atau tidak. Ya, suasana seperti ini kalau yang sedang banyak masalah, banyak problem, pusing, stres, mungkin bisa enjoy ya, nyaman, menikmati angin, sepoi-sepoi. Kemudian cuaca agak sedikit berawan ya, jadi enak sekali. Apalagi yang sedang ada masalah ya. Nah, kita bisa lihat di ujung sana itu ada pabrik-pabrik ya, itu di daerah Purnama. Itu kebanyakan pabrik sawit, pabrik minyak sawit yang terkenal dengan Sinarmasnya ya. Minyak mereknya Sinarmas. Nah, di situ juga ada kapal-kapal sandar. Ada kapal-kapal nelayan yang sandar. Ada juga kapal-kapal dari Malaysia juga ada. Biasanya mereka menangkap ikan ya. Tapi jarang sih kapal-kapal dari Malaysia tuh. Kebanyakan dari Indonesia yang berlayar sampai ke Malaysia. Nah, di sini adalah tempat di seberang situ itu adalah dermaga untuk penyeberangan ke Pulau Rupat. Dermaga Roro kita sebutnya ya. Dermaga Roro, kita kalau mau ke pulau. Jadi di depan Kota Dumai ini ada pulau namanya Pulau Rupat. Jadi kalau kita mau ke Pulau Rupat, nah kita melewati dermaga TPI ini. Tapi lokasinya agak jauh ya. Tidak jauh juga sih, 500 meter. Suasananya begitu tenang. Kita nikmati dulu ya ketenangan ini. Nah, itu ada mobil, kita bisa lihat mobil mau ke penyeberangan menuju Pulau Rupat. Sunyi sekali. Padahal dulu di sini kalau sudah jam segini ramai orang. Kadang jalan pun satu-satu. Dulu di sini TPI ini merupakan tempat destinasi wisata yang
digemari oleh para keluarga. Karena kalau cuacanya agak sedikit mendung, enak, nyaman di sini. Nah, sekarang matahari mulai muncul, agak panas. Kita akan jalan lagi ya, sambil menikmati pantai. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh komen-komen dari mana. Saya sedang berada di Dumai, tepatnya di TPI, tempat pelelangan ikan. Tempat ini dulu merupakan tempat wisata, tujuan wisata untuk keluarga-keluarga muda membawa keluarganya atau pasangan-pasangan muda di sini menikmati ketenangan pantai atau kadang mancing. Kalau saya kesini biasanya mancing dari jam 1 pagi biasanya sampai jam 5 subuh. Dulu enak kalau mancing di sini, kita bisa bawa motor, jadi tidak was-was. Kalau sekarang sejak 2019 itu ditutup pintu gerbangnya, jadi kita tak bisa bawa motor, tak boleh bawa motor sampai ke areal sini. Nah, kita nikmati dulu kesenyapan sejenak. Ini kalau malam juga terang ya, lampu-lampunya ada, tapi sekarang tidak nyaman lagi ya karena sudah ditutup pintu gerbangnya. Orang pun juga malas berdatangan. Biasanya di sini penuh perahu ya, kapal-kapal nelayan pada sandar di sini. Mungkin mereka sedang berlayar ya. Jadi tak ada kapal sandar, hanya beberapa yang sandar di ujung sana. Masih bersama saya. Perkenalkan, nama saya Esti. Saya berasal dari Dumai, Kota Riau, Provinsi Riau. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat menikmati ketenangan, kesenyapan, kesunyian, disertai lagu-lagu yang melau. Dari jauh kedengaran lagu melau. Karena di ujung sana ada tempat wisata juga, tapi itu berbayar ya. Kalau masuk biasanya 10.000. Kita bisa duduk-duduk lesehan di sana karena disediakan panggung-panggung ya, untuk makan, untuk minum, duduk-duduk. Kita ke depan. Nah, hari ini kita menikmati saja kesenyapan dan kesunyian. Saya akan diam sejenak. Kita akan menikmati kesenyapan pantai ini. Kita akan maju ya. Itu ujung tepi dermaganya.
bergabung. Boleh komen-komen, like, jangan lupa share, jangan lupa ikuti saya, karena saya akan membawa teman-teman untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata di Dumai ini ya. Iya, tadinya ini adalah tempat wisata yang menjanjikan, tempat wisata yang ramai dikunjungi, apalagi kalau hari Sabtu dan Minggu. Kita untuk jalan aja tidak bisa karena penuh orang di sini. Sayang sekali ya, karena sejak ditutup pagar itu orang tidak bisa seenaknya lalu lalang bawa motor atau bawa mobil, duduk santai, gelar-gelar tikar. Sejak COVID 2019, suasana di sini jadi sunyi, sepi. Sayang sekali. Hari ini sedang surut ya. Biasanya kalau pasang airnya itu sampai menutupi tiang-tiang itu ya. Tiang-tiang dermaga ini bisa tertutup. Jadi bisa sampai ke yang list kuning ini. Ya. Kalau sedang pasangnya bisa tinggi ya airnya. Jadi karena sedang surut, jadi kita bisa melihat tiang-tiangnya. Kalau sedang pasang tiang-tiang penyangga jembatan itu tidak kelihatan sama kita. Karena ini sedang surut, jadi kita bisa lihat tiang-tiangnya. Di sini banyak ikan tirus ya. Kalau pas musim ikan tirus kawin tuh banyak ikan tirus di sini. Tapi harus agak ke tengah mencari ikan tirusnya. Itu ikan tirus yang sangat mahal. Biasanya yang dicari itu bagian perutnya ya, gelembung udaranya ikan tirus itu untuk obat langka ya, biasanya untuk obat HIV ya. Karena itu harganya mahal, 1 gram bisa mencapai 1 juta. Entah sekarang ya. Kita lihat ternyata ada juga yang mancing. Ya, biasanya di tempat ini untuk mancing. Tapi sekarang surut, jadi orang mungkin malas pula untuk mancing. Biasanya kalau pasang, air itu bisa setinggi tiang-tiang penyangga itu ya. Itu kan ada tiang-tiang penyangga. Kita bisa lihat ada beberapa orang yang mancing. Mereka masuk lewat dermaga ya, lewat dermaga Roro, bukan lewat dermaga TPI. Jadi lain ya, karena itu kan tak ada terputus kan. Jadi dia masuk melalui dermaga Roro, kalau saya masuk melalui dermaga TPI. Suasana di sini begitu tenang ya, anginnya begitu kencang. Dari depan sana ada kapal-kapal yang ada pencari ikan, ada pula kapal-kapal bawa sembako atau minyak juga ada. Ada juga dari berbagai negara. Tapi mereka jarang sandar di sini. Biasanya mereka sandar di dermaga lain ya.
Mungkin kita nanti akan ke pantai itu juga. Kalau di sini jarang ya, biasanya nelayan pencari ikan. Oke, terima kasih yang masih tetap bergabung dengan saya. Kita nikmati aja keindahan alam lautan. Laut di Dumai ini agak keruh ya, apalagi pesisir pantainya itu agak hitam kecoklatan warna airnya. Makanya jarang kami untuk berenang tuh jarang. Biasanya kami di sini untuk mancing ya, jarang untuk berenang gitu. Karena kedalamannya juga lumayan. Ini bisa sampai mencapai 20 meter sampai 40 meter di pesisir sini aja ya. Jadi jarang untuk berenang. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh komen-komennya, share-nya. Jangan lupa ikuti follow akun saya Berkah Bersama. Nama saya Esti. Akun saya bernama Berkah Bersama, Berkah Gusti. Ya, mungkin yang di luaran sana ingin datang berkunjung ke kota Riau, dan mungkin ada kesempatan mampir di kota Dumai, silakan. Ini ada salah satu alternatif untuk menenangkan pikiran. Bisa duduk santai sambil melamun, sambil melihat pantai, melihat laut. Pikiran yang tadinya tidak karuan, yang galau, ya alhamdulillah, insya Allah bisa sedikit tenang melihat keindahan pantai. Ya, itu sekali lagi saya kabarkan, itu di seberang situ adalah dermaga kapal yang sudah ada. Biasanya mau ke Pulau Rupat itu. Kita mendekat ya. Itu kapalnya sudah sandar, menunggu penumpang yang akan berangkat ke Pulau Rupat. Ya, mungkin di sini ada yang penggemar memancing, mancing mania. Di spot yang cantik, spot yang bagus untuk yang penggemar hobinya mancing. Oke,
Oke, sepertinya sudah sampai di sini dulu ya ulasannya. Tak ada lagi yang harus diulas. Ya, sayang sekali destinasi wisata ini jadi sunyi. Ya, buat yang hobinya mancing, ini adalah spot yang bagus untuk teman-teman yang hobinya mancing. Bisa datang ke Dumai. Boleh komen-komen dari mana aja. Oke, kita mau kembali ke habitat kita. Kita mau meninggalkan areal TPI ini, areal yang dulu merupakan kebanggaan dan merupakan tujuan warga di Dumai ini untuk melepas lelah atau sekedar mencari makanan ya. Sekarang jadi seperti ini. Dulu kalau hari Minggu, ini hari Minggu ya, jam segini udah rame. Jalan-jalan ini yang kosong biasanya udah parkir motor. Sepanjang jalan ini parkir motor penuh. Jadi kita yang jalan kaki harus mengalah. Cuma sekarang beda ya. Sayang sekali. Oke, kita mau pulang. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya akan menuju ke tempat parkir untuk kembali melakukan aktivitas selanjutnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Salam dari Dumai, dimanapun kalian berada. Kalau yang dari luar Dumai, siapa tahu kalian suka mancing, hobinya mancing, ini satu-satunya, bukan satu-satunya ya, ini salah satu tempat yang baik, yang bagus, spot yang cantik untuk mancing. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Kita akan meninggalkan areal TPI ini, tempat pelelangan ikan ini, dan nantikan live streaming saya berikutnya yang akan mengunjungi daerah-daerah wisata atau yang pernah menjadi tempat wisata di Kota Dumai. Ini rekomen banget ya buat yang hobinya memancing, dari kota manapun, dari provinsi manapun. Pokoknya kalau belum ke TPI, belum afdol lah. Sini kalau lagi musim ikan tirus, banyak loh tirusnya, ikan tirus. Karena memang di sini tempatnya. Tapi harus agak ke tengah kalau mau cari ikan tirus. Ikan tirus itu mahal ya. Biasanya gelembung udaranya yang dijual jutaan tuh harganya. Nggak tahu sekarang ya. Itu saya waktu itu berapa tahun lalu ya. Sudah 5 tahun lalu, sebelum COVID. Semenjak COVID tak pernah lagi. Itu yang mau mancing pun tak jadi. Mungkin karena masih surut ya. Kalau surut payah kita mancing. Nanti kalau lagi pasang, itu tiang-tiang tak kelihatan tuh.
6 jam lagi mungkin pasang. Suasananya enak ya sebenarnya, di sini nyaman. Apalagi kalau yang lagi ada masalah, ada yang ribut dengan pacarnya atau dengan suaminya atau dengan istrinya. Nah, kita bisa menenangkan pikiran sejenak di sini. Sambil memandang keindahan alam. Jadi kita ingat kepada yang di atas. Jadi kita kembalikan semua masalah kita, semua persoalan kita, semua problem kita kepada yang di atas. Insya Allah pikiran kita akan tenang kembali. Sekali lagi salam dari Dumai. Salam kenal dari Dumai. Saya Esti. Akun saya bernama Berkah Gusti. Ikuti akun saya ya, biar kita bisa berkenalan lebih jauh. Bisa juga saya ajak nanti teman-teman untuk melihat kota Dumai dari sisi pariwisatanya, dari sisi tempat-tempat yang enjoy lah. Ini dulu tempatnya enjoy kali, rame kali ini dulu 5 tahun sebelum COVID lah. Tapi karena sudah diberlakukan peraturan yang baru, jadi malah sepi. Orang jadi tak nyaman untuk datang ke sini. Paling untuk berfoto-foto aja ya. Karena ini untuk foto spotnya sungguh cantik ya. Saya lihat banyak teman-teman di FB, teman-teman di TikTok yang dari Dumai kadang-kadang foto di sini. Tapi kalau ngambilnya dari ikon yang sudut mana gitu, cantik dia. Sudah banyak yang buat foto di daerah sini. Mungkin yang mau pre-wedding di sini cantik juga. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir. Sampai di sini dulu, ikuti. Jangan lupa ya, ikuti live streaming saya selanjutnya yang pastinya akan berkunjung ke tempat-tempat wisata yang baik, yang dulu tempat wisata, pernah jadi tempat wisata, ataupun yang sudah jadi tempat wisata sampai sekarang. Ya, kemarin saya sudah mereview Dumai Islamic Center yang jadi ikon kebanggaan warga kota Dumai, juga Bukit Gelanggang ya, Taman Bukit Gelanggang, tempat santai keluarga juga, destinasi wisata yang menjadi favorit buat keluarga. Dan Islamic Center, Dumai Islamic Center. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ditunggu kebersamaannya di momen-momen live streaming lainnya. Salam dari Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.